penyakit genetik itu sebenarnya bisa disembuhkan atau dihentikan biar tidak ke gen yang lainnya, tidak menurun gitu, Pak? Enggak. Bisa ya disembuhin dengan cara rekayasa genetik. Jadi jawabannya penyakit genetik itu tergantung diturunkannya nempel di kromosom X atau Y. Ya, kalau nempel di Y ya otomatis kalau selama dia punya anak cowok ya akan menurun terus. Misal dia ada hipertensi, bapak ibunya. Kita nggak tahu hipertensi ini nempel di kromosomnya siapa, X atau Y. Kalau ternyata hipertensi yang nempel di Y, ya selama, kan kalau cewek XX, cowok XY. Kalau dia punya, terus ini hipertensi. Kita nggak tahu hipertensi ini nempel di Y apa enggak. Kalau misalkan hipertensinya di bapaknya, kita kan nggak tahu. Ada X, ada Y, nempel di X atau Y. Kalau sampai nempel di Y, ya selama ini punya anak cowok, ya dia akan hipertensi terus. Satu-satunya cara dilakukan rekayasa genetik di bagian DNA, diturunkan XY-nya ini di DNA mana, baru direkayasa. Dan apakah bisa suatu saat kita menciptakan manusia yang perfect tanpa penyakit sama sekali? Bisa kalau misal teknologinya maju. Dan itu menjadi kontroversial karena itu namanya perkembangan in vitro. Jadi membangun manusia dari teknologi paling unggul, dari bibit yang paling unggul, yang minimalisir resiko penyakit genetik. Itu bisa. Tapi apakah sesuai dengan religius agama masing-masing kan belum tentu. Itu konfliknya. Jadi misalkan gini, misalkan si Daniel donor sperma, dikumpulin spermanya, terus istrinya dikumpulin sel ovumnya, dipilih gitu. Yang ovumnya paling bagus dan spermanya paling bagus, dijadiin satu, dikembangkan in vitro, baru dimasukin ke rahim atau uterus yang cewek. Terjadilah bayi paling perfect. Bisa request kembar apa enggak. Tapi kalau prosedur alam, itu harusnya sperma masuk, bertarung dengan semua sperma, ketemu ovum, ya itulah yang jadi. Kalau ternyata dia ada genetic syndrome, amit-amit ya udah itu yang terjadi. Tapi kalau di in vitro dipilih sperma yang terbaik, ovum terbaik, ditemukan, jadilah embrio dimasukin ke uterus untuk berkembang di uterus. Nah ini yang menjadi pertentangan penelitian. Jadi jawaban ini pertanyaan kritis banget. Kelak, karena manusia ingin menghindari penyakit genetik, akhirnya dipilihlah sperma terbaik dan ovum terbaik untuk perkembangan in vitro, jadilah embrio dimasukin ke uterus. Nah ini yang menjadi bahasan zaman sekarang antara agama dan sains. Seberapa jauh sebenarnya hal ini bisa lebih jauh. Cuman kalau kamu ateis, ya sah saja. Gitu. Jadi jawabannya belum bisa dihindari. Ya bisa, caranya kayak gitu. Tetapi sekarang perkembali ke masing-masing. Gitu. Ini beneran bisa, sperma terbaik kan otomatis kan harus dicek. Oh sperma ini terbaik nih. Sampai dia harus pokoknya dapat terus sampai sperma terbaik. Nanti dikumpulin dari sampel berapa, dikumpulin. Terus nanti sperma sama ovum dikumpulin dapat embrio. Nah, embrio mana paling bagus? Itu yang akhirnya ditanamkan di uterus. Dan jadi ya proper, manusia perfect. Bisa. Nah, cuma kembali ke masing-masing, itu teknologi dan itu masa depan, itu future. Ya mungkin setelah saya mati, mungkin umur 80, 60, 50, pengen saya sampai umur 60, 70. Ternyata di umur saya 100 tahun setelah kelahiran Tirta, muncul teknologi itu, bisa jadi. Atau kelak nanti orang disabilitas punya cyborg, ya itu bisa jadi. Karena mungkin itu jadi ceng-cengan zaman dulu ya.